Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jalan-jalan virtual review Bukit Lotus Teratai minggu pertama di bulan Agustus tahun 2022. Di kesempatan kali ini kita akan melihat ya, di bulan Agustus ini masih banyak yang belum masang benderanya ya. Sebagai jiwa patriotisme kita harusnya kita masang bendera ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mempunyai unit di Bukit Lotus dan Teratai diharapkan untuk bisa memasang bendera sebagai wujud kebangsaan kita. Ya, ini Bukit Lotus CG1 telah selesai. Kita ke CG3 ya. CG3 ini masih seragam semua ya. Belum banyak yang renovasi sama seperti di CG1. Jadi hanya baru beberapa unit yang renovasi di CG1 dan CG3 ini baru satu unit yang renovasi. Yang lainnya masih seragam. Masih bawaan developer ya, belum ada perubahan baik di tampilan fasad ataupun di kanopinya belum ada ya, belum ada yang pakai kanopi. Baru satu yang kanopi di CG3. Kalau CG1 sudah ada beberapa yang merenovasi dan merubah tampilan fasadnya. Lanjut dari CG3 kita ke CG5. Di CG5 ini juga udah nggak seragam lagi, udah kiri kanan sudah ada yang renovasi, jadi nggak udah bentuk awalnya sudah berubah ya, sudah ada yang renovasi menengah, renovasi lanjutan dan renovasi ringan juga ada. Ini yang nomor ganjilnya beberapa unit sudah renovasi dan di nomor genapnya juga sudah ada yang renovasi ya. Nah ini turapnya masih belum ditutup ya, jadi kalau hujan deras masih dikhawatirkan agak longsor ya. Nah, ini nomor genapnya beberapa nggak renovasi ya. Ada yang disewakan juga ya unitnya situ. Nah, bisa dilihat tuh ada yang disewakan. Jadi kalau ada yang ingin menikmati pemandangan di Bukit Lotus Teratai bisa tuh, ada yang disewakan rumah-rumah di sini ya. Lanjut ke CG7. Nah, jalannya di Bukit Lotus ini gimana ya, masih banyak yang rusak ya karena belum 100% diperbaiki semuanya karena masih ada beberapa unit yang belum selesai pembangunannya. Yang sudah selesai CG1 sampai CG7 sudah selesai. Dari CG9 sampai CG19 masih dalam tahap pembangunan. Nah, CG7 sudah melakukan renovasi ya. Banyak yang melakukan renovasi masif di CG7 ini. Ya. Kalau teman-teman ada yang mau renovasi juga saya terima renovasi, atau mau sekedar konsultasi juga bisa, atau mau minta bikin RAB juga bisa ya. Jadi nggak menutup kemungkinan, segala kemungkinan bisa dibicarakan. Ada yang ingin konsultasi aja nggak apa-apa, bisa. Mau minta bikinin RAB aja bisa, mau renovasi sekalian juga boleh. Lanjut ke CG9. CG9 ini juga belum ada pengerjaan signifikan ya di CG9. Karena ada beberapa yang kemarin habis kita kontrol, quality controlnya itu ada beberapa yang pecah-pecah di biotanknya. Kendalanya di biotanknya itu kemarin ada beberapa yang pecah karena pergerakan tanahnya ya di CG9. Nah ini belum dipasang ini ya Pak ya, yang CG9 ini belum dipasangin kusennya, baru pasang kusen sebagian, pintunya belum ya. Ini kusen aluminiumnya baru dipasang. Kalau yang sudah jadi sudah terima kunci, udah pada pasang PDAM-nya semuanya ya. Yang PDAM-nya masih berkendala bisa hubungi, nanti kami bantu untuk PDAM-nya. Lanjut dari CG9 kita ke CG11. CG11 yang nomor ganjil juga mulai finishing ya, tapi atapnya belum dipasang ini ya. Udah beberapa minggu belum naik juga nih atapnya nih, masih di bawah juga ya, finishingnya belum. Jadi, baru datang materialnya, mungkin pekerjanya biasanya kalau di bulan Muharram itu jarang yang datang ya pekerja, nanti mungkin di bulan September. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, kok saya sudah akad kredit tapi belum serah terima kunci ya, biasanya kalau unitnya belum ready itu memakan waktu 7 bulan ya Bapak-bapak Ibu-ibu.
Kalau nanya kapan selesainya, seandainya Bapak akad kreditnya bulan Januari, berarti di bulan Agustus ini kemungkinan sudah finishing ya. Kayak seperti ini masih ada yang dalam proses pengerjaan ya, tapi masih ditumpuk bahannya karena tukangnya belum ada ya. Dari Lebaran itu kemarin belum ada pekerjaan yang signifikan. Karena memang biasanya ya pekerja itu kalau habis Lebaran haji itu jarang yang langsung dikerjakan lagi. Entah kenapa ya, mungkin ada mitos-mitos tersendiri ya. Ini CG15 juga belum ada perubahan yang berarti ya. Mungkin di 2 minggu ke depan atau mungkin minggu depan sudah dimulai lagi pekerjaan di CG11 dan CG15 ini. Ya mohon maaf ya, agak sedikit bergoyang videonya karena tadi agak terburu-buru jadi nggak sempat pakai stabilizer ya. Jadi gambar yang dihasilkan kurang stabil seperti biasanya. Lanjut ke CG17 ya. Ini jalan juga masih hancur, belum diperbaiki juga ya. CG17. Nah yang ini cuma untuk infrastrukturnya, untuk PDAM dan listriknya sudah terpasang ya. CG17 yang di ujung ini, PDAM-nya listriknya sudah terpasang. Kemarin kan listriknya belum, PDAM-nya sudah. Sekarang listriknya sama PDAM-nya sudah. Kita lanjutnya lagi, CG17 nomor genap ini juga masih proses ya, belum ada pekerjaan lanjutan. Setelah saya tanyakan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Jadi progresnya mungkin minggu-minggu ini belum. Kalau sudah ada pekerjaan nanti kita infokan kembali. Ini CG17 ini yang sebelah kiri nomor genap dan ini nomor ganjilnya. Ini Mas Ari deh, listriknya udah terpasang ya Mas Ari ya. PDAM-nya juga sudah. Kalau kemarin kan listriknya belum nih, sekarang udah terpasang semua. Tinggal serah terima kunci aja itu ya. Ini jalannya agak rusak nih depan CG17 ini, nanti kita coba koordinasikan dengan ini. Yang mau pasang internet bisa dengan internet teratai terus di CG18 nomor 3 ya. Lanjut kita ke CG19. CG19 juga ini belum dilanjutkan pekerjaannya ya. Masih seperti 3 minggu yang lalu, masih sama, belum ada perubahan. Karena memang seperti saya bilang tadi, pekerjaannya mungkin minggu depan baru ada ya Pak ya. Jadi kalau nanya kok belum di finishing, karena biasanya kalau sebelum Lebaran haji itu pekerjanya pada pulang. Jadi tukang-tukang itu pada pulang, jadi sementara ini libur dulu. Paling pekerjaan yang struktural kayak listrik dan PDAM kalau yang rumahnya sudah selesai bisa dilanjutkan. Kalau yang pekerjaan struktur bangunannya ini mungkin minggu depan baru dilanjutkan kembali ya. Oh ya, kemarin ada yang nanya biotanknya agak rusak, ini sudah diperbaiki ya Pak ya. Yang di CG19 kemarin biotanknya tutupnya kayak jebol, udah diperbaiki, sudah dilaporkan ke penjual ya, sudah diperbaiki, direspon, tinggal unitnya tinggal pasang pintu dan finishing ya. CG19 sebagian sudah serah terima kunci, sebagian lagi masih tunggu proses finishing. Yang ingin pasang internet masih tersedia ya. Kenapa saya selalu mengatakan ini, karena di sini kalau pakai internet biasa agak susah ya, jaringannya susah. Jadi di sini ditawarkan internet teratai Lotus Interus ya. Bisa hubungi ke Pak Christopher di CG18 nomor 03. Ada paket medium, paket hemat, paket premium, paket ngebut ya. Tinggal dipilih paketnya. Ya. Keterangan lebih lanjut bisa hubungi dengan Pak Christopher di nomor tersebut ya. Lanjut kita ke CG27. Nah, CG7 ini 27 udah mulai terjual ya. Jadi mulai dilanjutkan pembangunannya. Itu kita bisa lihat pondasinya sudah mulai berdiri, slup-slup tiang slupnya ya. Yang pengen tahu nih, biasanya nanya kenapa bangunan saya dari apa sih ya. Temboknya dari batako ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Temboknya dari batako. Nah batakonya seperti ini ya. Ada pondasinya nggak? Ada. Nah, ini bisa kelihatan kan pondasinya ada besinya nggak? Ada, besi juga ada. Jadi untuk menepis rumor dibilang wah kalau rumah murah itu nggak pakai pondasi, nggak pakai ini. Biasanya nih ya maaf ya, yang sering ngalamin kerusakan itu bukan karena pondasinya, karena dindingnya belum double dinding ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi dindingnya itu bersebelahan dengan tetangganya,
satu dinding bagi dua. Nah, karena kontur tanahnya berbukit, bila yang di atas itu ningkat atau apa, bebannya tersalurkan ke bangunan yang di bawahnya. Jadi misalnya di sebelah kanan ini tiba-tiba dia ningkat, yang ngerjain nggak ngerti bangunan, bebannya membebani tetangganya. Jadi kalau kita bilang itu terdorong yang rumah sebenarnya, karena dindingnya masih batako, suka kedorong. Tiangnya sih pakai besi, tapi besinya bukan buat untuk rumah tingkat ya. Jadi kadang-kadang kalau beban yang diterima dari bangunan yang di atasnya menyebabkan bangunan itu retak-retak. Nah, ini mau pasang internet masih tersedia slot ya di CG18 nomor 3 ya, dengan Bapak Christopher. Internetnya bisa. Jadi kalau di sini kenapa sinyalnya susah ya, karena kita berada di ketinggian 180 di atas permukaan laut ya, lumayan tinggi ya, 180 mdpl. Jadi sinyal juga susah ya teman-teman sekalian. Saya sarankan untuk memakai internet teratai kalau di sini. Nggak mahal kok, hanya 150.000 per bulan yang paket hemat. Paket medium 200.000, paket premium 250, paket ngebut 300.000. Apa perbedaannya? Nanti bisa Mas Christopher yang menjelaskan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silakan yang berminat untuk memasang internet teratai bisa di 0813 1950 4647 dengan Bapak Christopher di CG18 nomor 3. Nah, itu rumahnya yang di sebelah situ ya. Ini kemarin kasus yang di CG18, CG16, CG12 rumah-rumah retak itu karena itu tadi. Seperti kita tadi di CG27 bahan bangunannya adalah batako ya. Jadi kalau ada teman yang tetangganya bangun perhitungannya kurang, jadi mendorong ke ini, dan juga tanahnya diterdorong ya. Kayak CG18 nih, kalau kita bangunnya bagus-bagus nih. Yang hancur kemarin yang di sebelah sini nih, karena kedorong ya. Karena di paling bawah itu kan nahan, paling bawah nahan. Jadi kalau rumah kita paling bawah nahan itu, kalau mau bangun mesti dengan kontraktor yang ataupun dengan pemborong yang punya keahlian ya. Jangan tukang yang asal-asalan. Jadi rumah kita udah mahal-mahal, bangunnya jalan sebulan 2 bulan retak lagi, akhirnya hancur ya. Karena ini kontur tanahnya berbukit ya, jadi kita mesti perhitungkan. Kenapa saya suka kalau ada nanya konsultasi, kok mahal Pak bangunnya? Karena kontur tanahnya berbukit ya, kayak di CG16 ini. Kayak kemarin kan sempat ngalamin keretakan juga di sini ya. Ini makanya kita namakan bukan CG16, tapi kita sepakat bilang Gang Sabar, karena jalannya ini persis setelah di unit saya itu jalannya itu terlihat nih ya. Itu ada bekasnya dari sini nih. Ini agak menonjol ya karena tanahnya bergerak. Di CG16 dan CG18 tanahnya bergerak. Jadi agak kedorong ya. Di Boulevard juga kelihatan, di Boulevard Teratai Lotus tuh ada kelihatan tanahnya agak kedorong. Atau mungkin yang paling gampangnya kalau menuju Bukit Lotus Teratai di Melia. Melia itu tanahnya longsor, dorong jalanannya dia menggelombang. Nah, itu kan tanahnya terdorong ya. Dan ini akan settle di tahun kelima kalau menurut perhitungan ya. Kan udah 2 tahun nih. Kalau menurut mereka udah 2 tahun nih. Kalau saya baru setahun lebih di sini. Setelah 5 tahun tanah itu akan berhenti bergerak. Mudah-mudahan ya. Dan nanti kalau kita mau bangun, kita nggak sekedar hanya pasang cakar ayam atau pondasi, tapi kita ada ilmu-ilmu untuk menahan bangunan tersebut tidak bergeser ya. Ya, kita lanjut ke CG10. Kalau CG10 ini tanahnya nggak bergerak ya. Yang bergerak itu 18, 16 dan sebagian di CG12. CG10 ini nggak ada pergerakan, jadi tidak ada yang retak-retak bangunannya. Dan jangan khawatir ya teman-teman, unitnya itu diasuransikan sama pembangun, sama developer ya. Jadi kalaupun terjadi kerusakan walaupun sudah direnovasi, selama bentuk bangunannya itu masih ada, bentuk bangunan bawaan developernya ya, bangunan aslinya yang rusak itu akan diperbaiki, kecuali yang rusak renovasiannya. Kalau dari renovasi depan belakang kayak gini tiba-tiba rusak, itu nggak di cover ya sama developer. Kalau bangunannya masih asli, masih bawaan aslinya,
kayak yang di ujung nih masih bawaan aslinya, tiba-tiba retak, itu akan diganti oleh developer, akan diperbaiki, bukan diganti, akan diperbaiki oleh developer ya. Cuma kalau udah kayak gini depan belakang renovasi tiba-tiba rusak, itu nggak diganti, kecuali yang direnovasi di belakang aja, depannya nggak renovasi masih ada bangunan aslinya, itu akan diperbaiki oleh developer ya. Demikian ya kita jalan-jalan virtual kita kali ini. Kalau ada kritik dan saran bisa di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.